Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita sampaikan sekilas tentang bagaimana ngerinya azab Jahannam, yang kemudian kita pun mendapatkan wasiat Nabi SAW, fattaqun nar walau bisyikki tamrah fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah Anda dari neraka walaupun hanya dengan separuh biji korma. Seandainya Anda pula tidak mendapatkannya, Anda bisa membentengi dengan kalimat yang thayyibah. Para pemirsa, hadis ini diantaranya diriwayatkan pula dalam hadis riwayat Muslim, yang ini merupakan bagian penggalan dari hadis tersebut, di mana Nabi SAW mengatakan, ma min ahadin illa sayukallimuhullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara Anda kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan tidak ada terjemah antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, akan bicara langsung. Diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru ma aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Lalu dia pun tengok di sebelah kanannya, maka seluruh pemandangan di arah kanan adalah apa yang telah berlalu dari amal-amal yang telah dilakukan. Fayanzuru ila ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia tengok pula sebelah kiri, maka seluruh pandangannya adalah amal yang pernah dia lakukan. Wa yanzuru ma baina aydihim. Lalu dia pun tengok sebelah depannya. Fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Tidak dia lihat kecuali neraka ada di depan matanya. Lalu Nabi katakan, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah Anda dari neraka walaupun dengan separuh biji korma. Para pemirsa, setiap kita memiliki kewajiban untuk membentengi diri kita dan keluarga kita dari ngerinya azab Jahannam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai orang yang beriman, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari azab Jahannam, dari azab neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, yang neraka memiliki penjaga dari malaikat yang kasar dan keras, yang bengis dan kasar, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ayat ini pula mengingatkan kepada kita wajiban utama setiap kita untuk membentengi diri kita dari azab Jahannam, dan kemudian kita pun diberikan tanggung jawab pula untuk membentengi keluarga dari azab Jahannam. Dan kita akan masing-masing dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang kepemimpinan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap Anda adalah pemimpin, dan setiap Anda akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan Anda. Farrajul ra'in fi baiti bi ahli. Maka seorang laki-laki dia adalah pemimpin di keluarganya.
memimpin istrinya, memimpin anaknya. Dia memiliki tanggung jawab bagaimana menyelamatkan diri dan keluarganya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tentu menjadi pertanyaan yang paling utama, dengan apa kita bisa menyelamatkan diri kita dari azab jahanam? Maka jawaban yang paling utama adalah satu-satunya akan bisa membentengi kita dari jahanam dengan kita melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita tidak akan bisa mewujudkan agama Allah kecuali mendidik diri kita dan keluarga kita dari azab jahanam. Mendidik diri kita dan keluarga kita tentang agama yang kami membentengi mereka dari azab jahanam. Sehingga seorang kepala rumah tangga wajib bagi dia mengajarkan keluarganya setelah dia mengajarkan dirinya sendiri, mengajarkan tentang agama. Karena ini merupakan satu-satunya cara membentengi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini secara global. Adapun di antara amalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seorang bisa menyelamatkan di azab Allah Subhanahu wa taala, yang paling utamanya, yang paling pokoknya adalah mewujudkan tauhid. Mewujudkan tauhid dalam kehidupannya. Ini merupakan modal yang paling pokok dan paling utama. Barang siapa yang dia tidak memiliki tauhid, maka dia tidak akan selamat dari neraka apapun amal yang dia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah?" Tahukah Anda ya Mu'adz, apa hak Allah Subhanahu wa taala bagi hamba dan apa hak hamba bagi Allah Subhanahu wa taala? Kata Mu'adz, "Allah wa Rasul a'lam." Allah dan Rasul yang lebih tahu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, "Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an." Hak Allah bagi hamba, Allah disembah tanpa disekutukan dengan apapun. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan haknya hamba bagi Allah apabila dia telah mewujudkan tauhid dan tidak melakukan syirik, alla yu'adzibahum, Allah tidak akan mengazab mereka. Sehingga modal pokok, modal yang paling utama untuk selamatnya seorang dari kekalnya azab jahanam paling tidak adalah memiliki tauhid, memiliki amalan tauhid. Kemudian berikutnya adalah semua amal-amal yang Allah perintahkan dalam agama sesungguhnya merupakan benteng yang akan membentengi seorang dari azab jahanam. Sehingga Rasulullah SAW katakan, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah." Bentengi diri Anda dari neraka walaupun hanya dengan separuh biji korma. Amal yang sangat remeh, sedekah yang sangat remeh. Ini secara khusus memberikan pelajaran kepada kita tentang sedekah. Jangan pernah kita meremehkan tentang sedekah. Sekecil apapun sedekah yang Anda keluarkan, sungguh akan memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan bisa menjadi benteng Anda dari jahanam. Terlebih sedekah jariyah, sedekah yang akan mengalir terus pahalanya, bahkan setelah Anda meninggal pun pahala akan tetap mengalir. Maka hendaklah wahai pemilik harta, Anda tunaikan dan Anda tolong diri Anda dengan Anda bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan carilah sedekah-sedekah yang pahalanya tetap mengalir bagi Anda bahkan setelah Anda meninggal dunia. Dan secara umum mengajarkan tentang semua amalan ketaatan, sekecil apapun akan bisa menjadikan benteng dari azab jahanam. Maka dikatakan, fa illam tajid fa bil kalimati thayyibah. Seandainya Anda tidak mendapatkan sekalipun hanya separuh biji korma, maka
jadikan kalimat thayyibah menjadi benteng yang bisa membentengi Anda dari jahanam. Kalimat thayyibah luas. Semua kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat thayyibah. Dari Anda membaca Al-Quran, dari Anda berzikir kepada Allah, dari Anda berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, dari Anda mengucapkan kalimat-kalimat kebaikan yang bermanfaat. Ini semuanya merupakan kalimat thayyibah yang akan bisa menjadikan seseorang membentengi dengannya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ayat tadi mengingatkan pula kepada kita, jangan sampai wahai Anda kepala keluarga masuk dalam larangan dan celaan Nabi dayus. Dayus, apa yang Nabi katakan di antaranya, salasatun la yadkhuluna al-jannah. Ada 3 kelompok yang mereka tidak akan masuk surga. Salasatun la yadkhulul jannah. Ada 3 golongan yang mereka tidak masuk surga. Ini ancaman Allah, mereka akan dilemparkan Allah ke jahanam. Di antaranya mutminul khamr, pecandu khamr, wal aq li walidayh, orang yang mereka durhaka kepada orang tua. Kemudian di antaranya wad dayus. Ini dayus. Siapa itu dayus? Alladhi yuqirul khubtha, alladhi yukhirul khubtha fi ahli. Orang yang membiarkan kekejian terjadi di tengah-tengah keluarganya. Membiarkan istrinya, dia mempertontonkan aurat, ditonton orang lain tanpa peduli, adalah dayus. Membiarkan anaknya tenggelam dalam keharaman, dia pacaran, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan haram, orang adalah dayus. Orang yang mereka membiarkan beredarnya kekejian di tengah-tengah keluarganya. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dayus, orang yang mereka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanzurullahu ilaihim. Allah tidak akan melihat mereka di akhirat kelak sebagai bentuk hukuman atas perbuatan mereka, dan ini merupakan bagian azab yang Allah timpakan pada mereka. Apabila Anda telah mendidik keluarga Anda, maka sungguh berarti Anda akan terhindar dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang mereka dulu di dunia dekat, sangat dekat, berkawan akrab. Boleh jadi suami dengan istri, istri dengan anak dengan ayah, atau kawan dengan kawan dekatnya. Maka di akhirat kelak akan berubah menjadi sebuah permusuhan, kecuali orang yang mereka menegakkan bangunan persahabatannya di atas ketakwaan. Jika Anda telah mendidik keluarga dengan agama, maka sungguh berarti Anda telah mendakwai mereka, dan Anda akan mendapatkan semua pahala dakwah yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alangkah sangat besarnya pahala orang yang berdakwah, karena kebaikan yang Anda ajarkan dan ditunaikan oleh orang Anda ajari, seluruh kebaikan dia dari hasil mendapatkan pengajaran kebaikan dari Anda akan mengalir kepada Anda. Seandainya Anda telah mengajari keluarga Anda tentang agama, maka Anda berharap mudah-mudahan menjadi amal jariah yang akan mengalir terus kepada Anda, bahkan setelah kematian Anda. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh Allah perintahkan setiap kita dengan ngerinya azab jahanam. Maka jagalah diri Anda, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari azab jahanam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang bertanggung jawab terhadap diri kita dan keluarga kita dengan mengajarkan agama, mengajari diri kita tentang agama, dan mengajari keluarga tentang agama, dan membentengi mereka dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, sehingga kita pun tidak akan dicela oleh Allah dan Rasulnya dengan dayus,
orang yang mereka membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarganya. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.